Yang pertama yaitu radiocarpal joint. Radiocarpal joint merupakan condyloid atau avoid joint dan biaxial joint. Radiocarpal joint dibentuk oleh ujung distal radius yang konkav dan diskus radio-ulnar dengan scapoid, lunatum, dan tracheotomy yang konveks. Permukaan yang konveks bergerak terhadap konkav, maka gerak slide berlawanan arah dengan gerak fisiologis tangan. Traksi osa carpa selalu arah distal searah aksis os radi. Translasi selalu berlawanan arah, yaitu saat palmar fleksi translasi ke dorsal dan saat dorsal fleksi translasi ke palmar. Saat ulnar deviasi translasi ke radial dan saat radial deviasi translasi ke ulnar. MLPP yaitu pada posisi sedikit palmar fleksi dan ulnar deviasi. CPP yaitu pada posisi dorsal fleksi penuh. Capsular pattern yaitu ekstensi lebih terbatas daripada fleksi. Yang kedua yaitu mid-carpal joint. Mid-carpal joint pada bagian proksimal tersusun dari scapoideum, lunatum, dan tracheotomy, dan pada bagian distal tersusun oleh trapezium, trapezodium, capitatum, dan hamatum. Mid-carpal joint merupakan gliding atau plane joint, hanya memberi gerak slide. Mid-carpal joint memberi kontribusi yang besar terhadap gerak palmar dan dorsofleksi. MLPP yaitu pada posisi netral dan CPP pada posisi dorsofleksi. Radiocarpal joint menghasilkan 4 gerakan pada gerakan wrist, yaitu terdiri dari dorsofleksi, palmar fleksi, radial deviasi, dan ulnar deviasi. Tetapi di sini mid-carpal joint juga memberikan kontribusi terhadap keempat gerakan tersebut. Palmar fleksi, dorsofleksi dengan bidang gerak sagittal dan aksis frontal. Palmar fleksi wrist dikatakan juga sebagai fleksi wrist dengan luas gerak sendi 0-60 derajat. Pada saat palmar fleksi, mid-carpal joint memberikan kontribusi sebesar 35 derajat, sedangkan radiocarpal joint sebesar 50 derajat. Dihasilkan oleh kerja otot flexor carpi radialis, flexor carpi ulnaris, dan flexor digitorum superficialis. Dorsofleksi wrist dikatakan juga sebagai ekstensi wrist dengan luas gerak sendi 0-60 derajat. Pada saat dorsofleksi wrist, mid-carpal joint memberikan kontribusi sebesar 50 derajat, sedangkan radiocarpal joint sebesar 35 derajat. Dihasilkan dari kerja otot ekstensor carpi radialis longus et brevis, ekstensor carpi ulnaris, dan ekstensor digitorum. Radial deviasi, ulnar deviasi dengan bidang gerak transversal dan aksis longitudinal. Radial deviasi biasa dikatakan sebagai gerak abduksi wrist dengan luas gerak sendi sebesar 0-20 derajat. Dihasilkan oleh kerja otot ekstensor carpi radialis longus et brevis dan flexor carpi radialis. Ulnar deviasi biasa dikatakan sebagai gerakan adduksi wrist dengan luas gerak sendi sebesar 0-30 derajat. Dihasilkan oleh kerja otot ekstensor carpi ulnaris dan flexor carpi ulnaris. Yang ketiga yaitu distal radio-ulnar joint. Distal radio-ulnar joint merupakan jenis sendi putar. Distal radio-ulnar joint dibentuk oleh capitulum ulna yang konveks dan os radius yang konkav. Permukaan yang konkav bergerak terhadap konveks, maka gerak slide searah. Translasi radius terhadap ulna dengan arah yang sama. MLPP
pada posisi antara pronasi dan supinasi. CPP pada posisi pronasi penuh. Capsular pattern, pronasi sama terbatasnya dengan supinasi. Distal radio ulnar joint menghasilkan gerakan pronasi dan supinasi dengan ROM 80 derajat hard and feel dan 100 derajat elastic and feel dengan bidang gerak transversal dan aksis longitudinal, dihasilkan oleh kontraksi otot pronator dan supinator. Yang keempat yaitu carpometacarpal joint 1 atau CMC joint 1. CMC joint 1 merupakan jenis biaxial saddle joint yang dibentuk oleh trapeziometacarpal 1, memiliki ROM yang lebih luas dibanding CMC 2-5. Traksi selalu ke arah distal, translasi untuk fleksi atau ekstensi searah dengan gerakannya, sedangkan abduksi berlawanan arah dengan gerakannya. LMPP pada posisi tengah, CPP pada posisi oposisi. Capsular pattern, abduksi dan ekstensi sama terbatas. CMC1 merupakan biaxial saddle joint sehingga memiliki dua pasang gerakan yaitu fleksi ekstensi dan abduksi aduksi. Fleksi ekstensi pada CMC1 terjadi dalam bidang frontal aksil sagittal, di mana luas gerak sendi pada fleksi CMC1 sebesar 0-40 derajat, sedangkan ekstensi CMC1 sebesar 0-13 derajat. Fleksi CMC1 dihasilkan oleh kontraksi otot flexor pollicis brevis dan adduktor pollicis, sedangkan ekstensi CMC1 dihasilkan oleh kontraksi otot abduktor pollicis longus. Aduksi abduksi pada CMC1 terjadi pada bidang sagittal aksis frontal, di mana luas gerak sendi pada abduksi CMC1 sebesar 0-25 derajat, sedangkan aduksi CMC1 sebesar 0-20 derajat. Abduksi CMC1 dihasilkan oleh kontraksi otot flexor pollicis brevis dan abduktor pollicis longus, sedangkan aduksi CMC1 dihasilkan oleh kontraksi otot abduktor pollicis dan flexor pollicis brevis. Carpometacarpal joint 1 atau CMC1 juga menghasilkan gerakan oposisi-reposisi CMC1. Oposisi dan reposisi dengan bidang gerak sagittal dan aksis frontal dihasilkan oleh kontraksi otot opponens pollicis. Selanjutnya itu carpometacarpal joint 2-5 atau CMC 2-5. CMC 2-4 merupakan anaxial joint, sedangkan CMC 5 merupakan biaxial joint. CMC 2-5 memberikan kontribusi terbentuknya cupping atau arch pada tangan sehingga memperbaiki gerakan prehension. Selanjutnya yaitu metacarpophalangeal joint atau MCP 1-5 merupakan sendi kondoloid dengan caput metacarpal biconvex. Basis palang merupakan permukaan yang konkav, dengan demikian rolling searah dengan sliding. Traksi selalu arah distal sesuai aksis longitudinal palang. Translasi mengikuti gerak palang, yaitu saat fleksi terjadi translasi ke palmar dan sebaliknya, ekstensi terjadi translasi ke dorsal. MLPP pada posisi semi fleksi, CPP pada posisi ekstensi penuh. Capsular pattern,
fleksi lebih terbatas daripada ekstensi. MCP 1-5 menghasilkan gerak fleksi ekstensi dan abduksi-aduksi. Pada gerak fleksi ekstensi, bidang gerak sagital dan aksis frontal. Pada gerak abduksi-aduksi, bidang gerak frontal dan aksis sagital. Fleksi CMP1 dihasilkan oleh kontraksi otot flexor pollicis brevis dan abduktor pollicis. Ekstensi MCP1 dihasilkan oleh kontraksi otot abduktor pollicis longus. Abduksi MCP1 dihasilkan oleh kontraksi otot abduktor pollicis longus. Dan aduksi MCP1 dihasilkan oleh kontraksi otot abduktor pollicis. Fleksi MCP2-5 dihasilkan oleh kontraksi otot lumbricalis seluruh jari, interosseus palmaris, interosseus dorsalis, flexor digiti minimi brevis, dan opponens digiti minimi. Ekstensi MCP2-5 dihasilkan oleh kontraksi otot extensor digitorum, extensor indicis, dan extensor digiti minimi. Abduksi MCP2-5 dihasilkan oleh kontraksi otot dorsal interosseus dan abduktor digiti minimi. Aduksi MCP2-5 dihasilkan oleh kontraksi otot interosseus palmaris. Proksimal dan distal interphalangeal PIP dan DIP merupakan sendi hinge dengan ujung proksimal konveks dan distal konkav. Traksi selalu ke arah distal searah dengan aksis longitudinal palang dan translasi searah gerakannya. MLPP pada posisi semifleksi, CPP pada posisi full ekstensi. Capsular pattern ekstensi lebih terbatas daripada fleksi. Interphalangeal joint hanya menghasilkan satu pasang gerakan, yaitu fleksi dan ekstensi, dengan bidang gerak sagital dan aksis frontal. Interphalangeal joint ibu jari memiliki ROM fleksi ekstensi sebesar 0-90 derajat. Fleksi interphalangeal joint ibu jari dihasilkan oleh kontraksi otot flexor pollicis brevis dan adduktor pollicis. Ekstensi interphalang joint ibu jari dihasilkan oleh kontraksi otot abduktor pollicis longus. Proximal interphalang joint 2-4 memiliki ROM fleksi ekstensi sebesar 0-110 derajat dan jari 5 memiliki ROM fleksi ekstensi yang sedikit lebih besar, yaitu 0-135 derajat. Fleksi proksimal interphalangeal joint jari 2-5 dihasilkan oleh kontraksi otot flexor digitorum superficialis, sedangkan ekstensinya dihasilkan oleh kontraksi otot lumbricalis dan interosseus dorsalis. Distal interphalangeal joint 2-4 memiliki ROM fleksi ekstensi yang sedikit lebih besar, yaitu 0-80 derajat, dan jari kelima memiliki ROM fleksi ekstensi yang lebih besar, yaitu 0-90 derajat. Fleksi distal interphalangeal joint jari 2-5 dihasilkan oleh kontraksi otot digitorum profundus, sedangkan ekstensinya dihasilkan oleh kontraksi otot lumbricalis dan interosseus dorsalis.